Tante ucapkan selamat sore, selamat kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sudah siap semua ya? Sudah dengan berpakaian rapi, duduk yang manis ya. Kita siapkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Sama-sama kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami masih bisa Engkau berikan kemurahan-Mu untuk kami bisa beribadah dan memuliakan nama-Mu dengan kekuatan kesehatan yang sudah Engkau berikan. Pakai kami Tuhan, kosongkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala roh main-main, halangan rintangan, roh jahat yang mau menguasai hati dan ruang kami. Kami bersatu hati untuk mengusirkan segala setan yang mengganggu ibadah kami pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Peralatan yang kami gunakan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau urapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, anak-anak. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama menyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Dengan semangat ya anak-anak, tepuk tangan semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita aminkan, bersama Yesus segala sesuatu akan berhasil. Damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu lagi, Jalan dengan Yesus. Berdiri, semangat ya. Jalan dengan Yesus, jalan dengan Dia tiap hari, tak pernah sendiri dan tak pernah ditinggalkannya. Tiada takut dan gentar, Dia sertaku. Jalan dengan Yesus, bahagia selalu. Sekali lagi, jalan dengan Yesus, jalan dengan Dia tiap hari, tak pernah sendiri dan tak pernah ditinggalkannya. Tiada takut dan gentar, Dia sertaku. Jalan dengan Yesus, bahagia selalu. Lagu yang kita sudah nyanyikan, jalan dengan Yesus, jalan bersama Yesus, bahagia selalu. Ya, anak-anak, kita merasakan kebahagiaan kalau kita dekat dengan Yesus. Kita akan mendengarkan pengumuman
sebelum firman Tuhan disampaikan ya, pengumuman setiap saat diumumkan ibadah sekolah minggu onsite di gereja Surabaya pukul 9.15, Medan pukul 9.15, Malang pukul 10, Jakarta pukul 16. Setiap kali beribadah anak-anak berpakaian rapi, jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYINYNP. Tante ulangi ya. Tante ulangi KZYINYNP. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak berdiri semua. Kita menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami bisa dan sudah memuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Kau berikan kepada kami. Lanjut kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi Tuhan. Peralatan yang kami gunakan juga Engkau pakai, Kau urapi. Kami yang mendengarkan firman-Mu, Kau berikan kesiapan. Kosongkan hati dan telinga kami, biarlah firman-Mu tertanam kuat dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kuasa setan yang masih mengganggu kami bersatu hati untuk mengusirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar darah Yesus yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini kita dengar dengan judul Bersama Yesus Ada Damai Sejahtera. Tante ucapkan sebelumnya selamat tahun baru ya 2025. Di tahun baru ini mungkin anak-anak sudah banyak punya rencana. Mungkin tahun ini saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik ya. Saya akan bertekad untuk menurut setaat setia. Bagus sekali. Ya, di tahun 2025 akan memperbaiki ibadah dengan setia. Puji Tuhan. Nah, untuk yang kita agendakan, kita rencanakan di tahun 2025 tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan ikut serta dalam kehidupan kita, itu akan sia-sia. Jadi yang harus kita lakukan dalam menghadapi tahun yang sangat sulit, tahun yang banyak ketakutan, kekhawatiran, langit dan bumi yang akan lenyap, kita harus, coba anak-anak buka, di 1 Tawarikh 16 ayat 11 sampai 12 ya, 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11 sampai 12. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Nah, carilah Tuhan dengan kekuatannya. Di tahun yang baru ini kita harus kuat, ya, harus mencari Tuhan. Anak-anak ingat cerita di Alkitab Sakeus ya. Sakeus mencari Tuhan. Nah, itu
sampai apa? Naik pohon? Naik apa Nana? Pohon ara. Hanya ingin melihat Yesus. Ya. Nah, dan apa yang Yesus katakan? Sakeus turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Sakeus begitu damai sejahtera. Bayangkan anak-anak ya, kalau di dunia didatangin oleh pejabat yang sangat kita hormati, senang apa tidak? Oh, senang sekali. Didatangi lagi orang kaya, senang apa tidak? Senang sekali tante. Nah, ini Yesus datang menumpang di rumah Sakeus. Karena Sakeus mencari Yesus. Ya, ingin melihat Yesus, dia lari sampai naik pohon ara. Begitu melihat, dia kan pendek, Sakeus pendek, jadi dia dengan kesulitan yang begitu hebat, orang banyak dia lewati sampai nggak bisa dia lewat karena pendek. Akhirnya dia naik pohon ara dan Yesus melihat Sakeus. Puji Tuhan ya anak-anak ya. Jadi kita harus setia, artinya harus setia dalam ibadah. Kalau cari Yesus di bioskop ketemu enggak? Enggak ketemu tante. Cari Yesus di luar ketemu enggak? Enggak ketemu juga. Nah, jadi carilah Yesus di setiap ibadah saat ini. Carilah Yesus setiap kita mau berdoa. Kalau berdoa pasang telepon, wah, kring enggak nyaut, kring enggak nyaut. Kring dalam arti haleluya Yesus, sampai itu kringnya terangkat, nyatu dengan Yesus, bisa menyembah Yesus, ya. Jadi anak-anak, supaya ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, itu satu, ya, caranya supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Kedua, kita baca di Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi anak-anak, semua pemberian yang kita terima saat ini, baik kesehatan, nilai yang baik, ya, hadiah dari orang tua kita mendapatkan berkat dan kita juga merasakan berkatnya, itu bukan karena kekuatan orang tua kita, bukan karena kekuatan kita kalau kita hebat di sekolah, tapi hanya itu dari pemberian siapa? Pemberian Tuhan, ya. Jadi kita harus bersyukur lah. Pemberian itu macam-macam ya. Kadang-kadang kita diberi yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kehendaknya Tuhan. Bersyukur ya. Kadang-kadang orang tua kita memberikan sesuatu yang nggak cocok makanan ini, tapi itu ada berkat di situ. Pemberian dari Tuhan melalui orang tua kita. Dia memberikan makanan, hidangan yang ada saat itu. Bersyukur karena semua itu dari atas. Yang ketiga, kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, bersyukurlah karena Dia memberikan rancangan yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita merasa, apa sih ini maunya orang tuaku ini, maunya firman Tuhan ini aku harus begini, harus nurut. Gak sesuai loh dengan mauku. Tidak anak-anak ya. Itu sesuai kehendak Tuhan. Karena rancangan yang diberikan oleh Tuhan bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera. Sekarang yang keempat. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, di tahun 2025 ini banyak kejadian yang tidak diduga. Ya, tante sendiri mengalami ada ketakutan. Aduh, tahun 2025 ini naik, ini harga naik, semuanya naik. Khawatir, mulai takut. Tapi ada firman Tuhan mengatakan,
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Yesus, ya, coba contohnya di gambar. Nah, siapa yang khawatir di situ? Ada Marta ya. Nah, Marta itu khawatir sekali, ya, sangat khawatir. Maria, beda lagi Maria ya. Dia hanya duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau sudah duduk di bawah kaki Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan, ada enggak kekhawatiran? Tidak ada. Coba Marta, duduk enggak di bawah kaki Tuhan, berdoa atau tidak dia? Oh, dia marah-marah sama Maria. Oh, kamu enggak membantu saya ini menyiapkan ini. Oh. Akhirnya Marta tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, tidak bisa mendekat dengan Tuhan, tidak ada damai sejahtera, yang ada hanya khawatir. Ya, kita mengikuti teladan Maria, dia hanya berserah, menyerahkan seluruh hidup hanya kepada Yesus, duduk di bawah kaki Tuhan. Dalam tahun ini, tahun penggembalaan juga tahun penyembahan, anak-anak setia beribadah, masuk dalam kandang penggembalaan, masuk dalam ibadah doa penyembahan. Ya, belajar anak-anak ya, walaupun sebentar. Sekarang yang terakhir, yang kelima, kalau kita sudah menyerah, ya, segala rencana pada Yesus, maka ada pertolongan. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, nggak ada ya. Siapa yang dapat melakukan sesuatu tanpa Tuhan? Tuhan adalah penolongku. Kalau kita sudah lepaskan segala kekhawatiran, ketakutan kita, maka kita hanya bisa berseru, Tuhan adalah penolongku. Kita bersyukur ya, kita bisa setia beribadah, ikut orang tua, anak-anak belajar mendengarkan firman Tuhan saat ibadah orang tua hari Selasa atau Kamis, Sabtu atau Minggu anak-anak ikut, anak-anak belajar untuk banyak mendengarkan firman Tuhan, nggak banyak mengganggu orang tua ya. Jadi belajar duduk diam, seperti contohnya Maria, banyak diam mendengarkan firman Tuhan ya. Tante akhiri firman Tuhan pada sore hari ini, kita menyanyikan lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Anak-anak, kalau anak mengalami kesulitan dimanapun berada, kita hanya memohon Tuhan adalah penolongku. Karena ada Tuhan, ada damai sejahtera. Anak-anak bangkit berdiri, kita menyanyikan Tak Tersembunyi ya. Berdoa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan, firman telah kami dengar. Kami mohon firman-Mu tetap dalam kehidupan kami, untuk kami bisa melakukannya Tuhan. Kami hanya menyerahkan seluruh hidup kami, kekhawatiran dan ketakutan kami hanya kepada Engkau. Karena kami yakin Tuhan adalah penolong kami. Bersama Engkau, bersama Yesus, ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan pulang, besertalah dan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya celaka, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Lindungi kami dimanapun kami berada, Engkau berkati kedua orang tua kami,
Kau berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.